Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ar-Razi Story. Saya akan menceritakan kisah misteri rumah di tepi hutan. Sebelum lanjut, ayo bantu support channel ini dengan tekan tombol like, komen, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga, agar kamu tidak ketinggalan cerita lainnya. Siapkan teh terbaikmu, ayo kita mulai ceritanya. Malam itu, hujan turun deras di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Jalanan becek hanya diterangi oleh lampu jalan seadanya. Suasana sepi, hanya terdengar suara kodok dari sawah dan gemeretak dahan yang digoyang angin kencang. Di desa itulah berdiri sebuah rumah tua yang sudah lama tak berpenghuni. Letaknya di tepi hutan bambu yang lebat, agak jauh dari pemukiman warga. Orang-orang desa menyebut rumah itu sebagai rumah angker, karena beberapa kali terdengar cerita orang yang lewat sering melihat penampakan di sekitar sana. Namun, sebuah keluarga kecil dari luar kota memutuskan untuk menempati rumah itu. Alasan mereka sederhana, harga rumahnya murah, tanahnya luas, dan lokasinya tenang. Sang ibu merasa cocok untuk menenangkan diri, sementara ayah beranggapan tempat itu ideal untuk memulai hidup baru. Mereka membawa serta anak perempuan mereka, seorang remaja yang sejak awal merasa tidak nyaman dengan rumah itu. Rumah tersebut berdiri kokoh dengan dinding kusam, cat mengelupas, dan jendela-jendela tua yang berderit setiap kali diterpa angin kencang. Halaman depan dipenuhi rumput liar setinggi lutut. Di belakang rumah, tampak hutan bambu yang rimbun, gelap, dan seakan berbisik setiap kali angin bertiup. Saat pertama kali melangkah masuk, suasana rumah terasa lembab dan pengap, seperti sudah lama terkunci. Beberapa warga sempat mengingatkan keluarga itu. Mereka mengatakan rumah itu tidak cocok ditinggali, sudah terlalu lama kosong. Namun, keluarga itu mengabaikannya. Mereka berpikir itu hanya mitos kampung untuk menakut-nakuti orang luar. Hari-hari awal berjalan cukup tenang, meski sering terdengar suara aneh di malam hari. Kadang seperti ada langkah kaki di lantai kayu, padahal semua sudah tidur. Kadang juga terdengar suara pintu terbuka sendiri, meski tidak ada angin kencang. Awalnya, mereka menganggap itu hanya karena rumah tua yang rapuh. Tapi, semakin hari, gangguan itu semakin jelas. Lampu sering berkedip meski instalasi listrik baru diperiksa. Bau anyir sesekali tercium dari arah dapur, seolah ada bangkai yang tersembunyi, namun setelah dicari, tidak ditemukan apapun. Suara tangisan samar juga terdengar dari hutan bambu di belakang rumah, terutama saat menjelang tengah malam. Anak perempuan mereka mulai mengalami mimpi buruk. Hampir setiap malam, ia bermimpi bertemu seorang wanita berambut panjang dengan wajah pucat yang hanya berdiri mengatapnya dari sudut kamar. Tubuhnya kaku, matanya kosong, dan bajunya seperti basah kuyup. Anehnya, setiap pagi setelah mimpi itu, ia mendapati lantai kamarnya benar-benar basah, seolah ada air yang menetes dari langit-langit. Suatu malam, ketika ayah hendak menutup semua jendela, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Dari balik hutan bambu, tampak sosok perempuan berdiri diam, mengenakan kebaya lusuh. Wajahnya tak terlihat jelas karena gelap, tapi tatapan matanya seperti lurus ke arah rumah. Ketika ayah mencoba memastikan, sosok itu sudah hilang begitu saja, hanya meninggalkan bunyi gemerisik dedaunan. Keesokan harinya, seorang tetua desa datang. Ia mengatakan dengan suara berat bahwa rumah itu dulunya milik seorang keluarga terpandang yang mengalami tragedi mengerikan. Sang ibu ditemukan tewas mengenaskan di dalam kamar mandi, sementara anak perempuannya hilang tanpa jejak. Sejak saat itu, rumah dibiarkan kosong dan siapapun yang mencoba tinggal selalu diganggu oleh sosok wanita misterius. Meski sudah mendengar cerita itu, keluarga baru ini tetap bertahan. Mereka mencoba menganggap semuanya hanyalah kebetulan. Namun, malam demi malam, gangguan semakin nyata. Bayangan hitam sering melintas di lorong. Pintu kamar terbuka sendiri meski sudah dikunci rapat. Bahkan suara orang berbisik terdengar jelas di telinga, padahal rumah sedang hening. Gangguan mencapai puncaknya ketika pada suatu malam, sang anak terbangun karena mendengar suara orang mengetuk jendela kamarnya.
Dengan takut-takut, ia menoleh dan di balik kaca jendela, tampak wajah pucat seorang wanita menempel erat, matanya melotot dengan senyum mengerikan. Ia menjerit keras hingga seluruh rumah terbangun. Tapi saat semua berlari masuk ke kamarnya, jendela itu kosong, hanya meninggalkan bekas air yang menempel, seolah ada wajah yang benar-benar baru saja menempel di sana. Sejak kejadian itu, rumah semakin mencekam. Setiap malam selalu ada kejadian aneh, dan perlahan-lahan keluarga itu mulai merasakan ada sesuatu yang tidak ingin mereka tinggal di sana. Namun, yang belum mereka ketahui adalah itu baru awal dari teror panjang yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup kencang, membuat rumpun bambu di belakang rumah berderak, menimbulkan suara yang menyerupai ratusan bisikan samar. Sang anak kembali terbangun dari tidurnya. Kali ini bukan karena mimpi buruk, tetapi karena suara langkah kaki yang jelas terdengar di lorong depan kamarnya. Perlahan, langkah itu mendekat, semakin dekat, hingga berhenti tepat di depan pintunya. Ia memberanikan diri untuk menutup mata rapat-rapat, berharap semua itu hanya ilusi. Namun tiba-tiba, pintu kamarnya berderit pelan, terbuka beberapa senti. Dari celah pintu, tampak bayangan tinggi berdiri di luar. Bayangan itu tidak bergerak, hanya diam, seperti sedang menunggu. Namun, begitu ia mencoba menatap lebih jelas, pintu menutup dengan keras, seolah ada yang mendorongnya. Pagi harinya, lorong rumah dipenuhi bekas lumpur basah, seperti ada seseorang yang berjalan dengan kaki kotor dari arah pintu belakang menuju ke kamar anak itu. Anehnya, lumpur tersebut berakhir tepat di depan kamarnya, tanpa jejak kembali. Hari-hari berikutnya menjadi semakin menyeramkan. Sang ibu mulai merasakan hal-hal aneh. Saat sedang mencuci piring di dapur, ia merasa ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Saat menoleh, tak ada siapa-siapa, tetapi bayangan hitam sempat terlihat di dinding. Bahkan saat ia sedang menjemur pakaian di halaman belakang, terdengar suara lirih seorang perempuan yang seakan menangis dari dalam rumpun bambu. Suaranya terdengar jelas, membuat bulu kuduknya berdiri. Namun ketika diperhatikan, hanya angin yang bergulir membawa suara daun bergesekan. Malam berikutnya, gangguan semakin menjadi. Tepat pukul 12 malam, semua pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Angin kencang masuk menggoyangkan tirai jendela. Di ruang tamu, kursi kayu berderit pelan seperti ada yang duduk. Lampu gantung berayun pelan meski tidak ada angin. Sang ayah yang memberanikan diri keluar dari kamar, melihat sosok samar duduk di kursi tersebut. Seorang wanita dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Bajunya basah kuyup seperti habis terendam air. Saat sosok itu menoleh, wajahnya bukanlah wajah manusia normal, melainkan wajah pucat, dengan mulut sobek lebar hingga ke telinga. Ayah terjatuh ke lantai. Namun, saat ia memejamkan mata dan membukanya kembali, kursi itu kosong, hanya meninggalkan genangan air di bawahnya. Keesokan harinya, seorang warga desa datang membawa peringatan keras. Ia berkata bahwa setiap penghuni rumah itu akan diganggu oleh roh penasaran. Konon, roh wanita yang sering muncul adalah penghuni lama rumah itu yang mati mengenaskan. Lebih parah lagi, arwah anaknya yang hilang dipercaya juga masih gentayangan mencari jalan untuk kembali pulang. Mendengar cerita itu, ketakutan mulai menguasai seluruh keluarga. Namun, entah mengapa, mereka merasa sulit meninggalkan rumah tersebut. Seakan ada sesuatu yang mengikat, membuat kaki mereka berat untuk pergi. Setiap kali mereka berniat pindah, selalu ada halangan, dari masalah pekerjaan hingga alasan kecil lain yang membuat mereka menunda. Pada malam Jumat, gangguan mencapai titik puncak. Sang anak terbangun lagi, kali ini karena mendengar suara ketukan keras dari arah jendela.
Dengan gemetar, ia membuka matanya dan tampak sosok seorang anak kecil berdiri di luar jendela. Tubuhnya pucat, matanya kosong, dan bajunya compang-camping penuh lumpur. Anak itu hanya berdiri menatap wajahnya sebelum tiba-tiba menghilang ke arah hutan bambu. Tak lama setelah itu, terdengar suara gaduh dari ruang tamu, seperti ada seseorang yang menjatuhkan barang-barang. Sang ayah segera keluar, namun begitu sampai di ruang tamu, ia melihat semua perabot berantakan, kaca retak, dan di dinding rumah terdapat goresan panjang seperti cakaran. Lebih mengejutkan lagi, di lantai rumah terdapat jejak kaki basah berukuran kecil, seolah seorang anak kecil baru saja berlari ke dalam rumah. Malam itu, keluarga tidak bisa tidur. Mereka berkumpul di ruang tengah dengan wajah pucat, saling berdiam dalam ketakutan. Di luar rumah, suara-suara aneh terus terdengar. Kadang seperti suara langkah orang berjalan mengitari rumah, kadang terdengar suara tertawa lirih seorang wanita. Menjelang dini hari, saat semua mulai terlelap karena kelelahan, terdengar suara keras dari arah dapur. Saat diperiksa, lemari penyimpanan makanan terbuka lebar. Di dalamnya tampak sesuatu yang mengerikan. Segenggam rambut panjang berlumuran darah tergeletak di antara beras dan bahan makanan. Bau anyir menyengat memenuhi ruangan. Keluarga itu mulai sadar. Mereka tidak hanya diganggu, tetapi seakan ada sesuatu yang sedang mencoba menyampaikan pesan. Sebuah rahasia kelam dari masa lalu rumah itu yang belum terungkap. Namun, semakin mereka bertahan, semakin jelas bahwa rumah itu bukan sekedar dihuni roh penasaran. Ada sesuatu yang lebih jahat yang sengaja menjaga agar rahasia itu tidak terbongkar. Dan sejak malam itu, teror di rumah tepi hutan benar-benar berubah menjadi mimpi buruk yang tak terimajinasi. Sejak malam ditemukannya rambut berlumuran darah di dapur, suasana rumah itu tidak pernah sama lagi. Udara di dalam ruangan terasa semakin pengap, seolah ada sesuatu yang berat menekan dari segala arah. Bau anyir sesekali muncul tanpa sebab, terutama saat menjelang tengah malam. Lampu-lampu sering padam tiba-tiba, menyisakan kegelapan yang pekat, hanya ditemani suara bambu berderak di belakang rumah. Gangguan demi gangguan makin intens. Hampir setiap malam, ada kejadian yang sulit dijelaskan. Kadang terdengar suara anak kecil berlari di lorong, padahal tak ada seorang pun di sana. Kadang bayangan hitam terlihat bergerak cepat menyeberang dari satu ruangan ke ruangan lain. Bahkan di beberapa malam, terdengar suara wanita menjerit nyaring dari arah hutan bambu, membuat anjing-anjing desa menggonggong serentak hingga menjelang pagi. Sang anak perempuan menjadi yang paling sering diganggu. Tubuhnya semakin lemah, wajahnya pucat, matanya cekung seperti kurang tidur. Setiap malam ia bermimpi hal yang sama. Seorang wanita berambut panjang dengan wajah rusak datang mendekat, meraih tangannya, lalu menyeretnya ke arah hutan bambu. Di dalam mimpinya, ia melihat sebuah sumur tua yang gelap dan dalam. Dari sumur itu, terdengar tangisan anak kecil yang memohon untuk dikeluarkan. Awalnya ia menganggap itu hanya mimpi buruk yang terbawa suasana. Namun suatu malam, ia bangun dengan kaki penuh lumpur, seolah benar-benar berjalan di tanah basah. Lebih mengejutkan lagi, di halaman belakang rumah, pintu kecil yang mengarah ke hutan terbuka lebar, padahal sebelumnya terkunci rapat. Ayah mulai gelisah. Ia mencoba menyelidiki sejarah rumah itu lebih jauh. Dari cerita seorang tetua desa, barulah diketahui rahasia kelam yang selama ini disembunyikan. Rumah itu dulunya milik seorang keluarga kaya raya. Sang ayah terkenal kejam, temperamental, dan sering menyiksa keluarganya. Suatu malam, terjadi pertengkaran hebat. Sang istri ditemukan tewas di kamar mandi dengan tubuh penuh luka, sementara anak perempuan mereka menghilang tanpa jejak. Warga menduga sang ayah yang bertanggung jawab, tetapi sebelum ia bisa diadili, ia pun ditemukan gantung diri di hutan bambu di belakang rumah. Sejak peristiwa itu, rumah menjadi kosong, namun warga sering melihat sosok wanita basah kuyup menampakkan diri dan suara tangisan anak kecil terdengar dari arang sumur tua
di tengah hutan bambu. Mendengar cerita itu, keluarga baru ini semakin ketakutan. Namun, seperti ada kekuatan gaib yang menahan mereka untuk pergi. Setiap kali mereka berniat meninggalkan rumah, selalu saja ada kejadian yang membuat mereka gagal. Mobil tiba-tiba mogok, atau pekerjaan sang ayah mendadak menuntut untuk tetap tinggal di desa itu. Malam berikutnya, teror datang lebih nyata. Tepat pukul 3 pagi, suara keras terdengar di kamar anak. Pintu terbanting terbuka, dan tubuh sang anak mendadak terangkat dari ranjangnya. Seperti ada yang menyeret ke udara. Matanya terpejam, mulutnya berbisik-bisik dengan suara asing yang bukan suaranya. Sang ibu berteriak histeris, sementara ayah berusaha menarik tubuh anaknya. Namun kekuatan itu begitu kuat. Tiba-tiba, seluruh lampu rumah padam. Dalam kegelapan, terdengar suara tawa wanita yang panjang dan menusuk telinga. Disusul suara anak kecil menangis memilukan. Saat lampu kembali menyala, anak itu sudah tergeletak di lantai, pingsan dengan lumpur basah menempel di seluruh kakinya. Setelah sadar, anak itu berkata sesuatu yang membuat seluruh keluarga merinding. Dengan suara lemah, ia bercerita bahwa seorang anak kecil menuntunnya ke sumur tua di dalam hutan. Anak itu berkata ia terjebak di sana, tidak bisa keluar dan meminta tolong. Namun sebelum ia bisa mendekat, sosok wanita berambut panjang muncul, menutup sumur itu dengan tubuhnya, sambil berkata bahwa tidak ada yang boleh membongkar rahasia tersebut. Sejak saat itu, keluarga sadar bahwa semua gangguan bukanlah sekadar teror. Ada pesan tersembunyi di balik semua ini. Roh anak kecil yang hilang seperti sedang meminta pertolongan, sementara sosok wanita menyeramkan itu seolah menjadi penjaga rahasia kelam yang terkubur di hutan bambu. Namun, satu pertanyaan besar masih menghantui mereka. Apa sebenarnya yang ada di dalam sumur tua itu? Malam-malam berikutnya, mimpi sang anak semakin jelas. Ia tidak hanya melihat sumur tua, tetapi juga melihat bayangan seorang pria besar yang menyeret anak kecil ke arahnya. Tangisan anak itu semakin nyaring, hingga akhirnya ia terjatuh ke dalam sumur gelap yang dalamnya tak terhingga. Sejak saat itu, tangisan tak pernah berhenti, bergema setiap malam dari arah hutan bambu. Keluarga itu mulai sadar, mereka mungkin bukan hanya penghuni sementara rumah tersebut. Mereka telah dipilih oleh arwah-arwah penasaran untuk mengungkap apa yang selama ini dikubur di sana. Dan semakin mereka bertahan, semakin kuat pula teror yang menuntun mereka ke rahasia kelam sumur tua di hutan bambu. Namun, apakah mereka siap menghadapi apa yang akan mereka temukan? Malam itu, suasana rumah benar-benar tak bisa lagi ditoleransi. Bau busuk semakin sering muncul, udara terasa dingin menusuk, dan hampir setiap jam ada suara-suara aneh yang terdengar. Seakan rumah itu sudah tidak mau menerima keberadaan keluarga kecil tersebut. Sang ayah, dengan penuh keberanian bercampur ketakutan, memutuskan untuk mencari sumur tua yang sering muncul dalam mimpi anaknya. Bersama sang istri dan anak, mereka berjalan menuju hutan bambu saat senja mulai turun. Suasana hutan begitu mencekam. Bambu-bambu tinggi berderak saat diterpa angin, menciptakan suara seperti orang berbisik. Bayangan hitam tampak sesekali bergerak di antara batang bambu, membuat mereka selalu merasa diikuti. Setelah cukup lama menyusuri jalan setapak, mereka akhirnya tiba di sebuah tanah lapang kecil. Di tengahnya, berdiri sumur tua dengan bibir yang retak, ditutupi lumut tebal dan dipagari akar-akar bambu yang menjalar menutupinya. Sumur itu terlihat begitu tua, seolah sudah puluhan tahun tak disentuh manusia. Dari dalamnya, keluar hawa dingin yang menusuk, disertai bau anyir yang menusuk hidung. Saat mereka berdiri di depan sumur itu, tiba-tiba terdengar suara lirih anak kecil dari dalamnya. Suara itu jelas sekali, seolah seseorang benar-benar terjebak di bawah sana, menangis dan memohon untuk dikeluarkan. Sang anak perempuan langsung menangis histeris karena itu adalah suara yang sama persis seperti dalam mimpinya. Namun sebelum sang ayah sempat mendekat lebih jauh, tanah di sekitar sumur bergetar. Dari arah hutan, terdengar jeritan panjang yang menusuk telinga. Kabut tebal tiba-tiba turun, menutupi seluruh pandangan. Dan dari balik kabut itu,
muncul sosok wanita berambut panjang. Wajahnya rusak dan pucat, bajunya basah kuyup menempel di tubuhnya. Sosok itu berdiri tegak di samping sumur, seolah menjaga agar tidak ada yang berani mendekat. Sosok itu mengangkat kepalanya perlahan. Dari mulutnya yang sobek menganga, keluar suara tawa yang panjang dan mengerikan. Angin bertiup kencang, membuat bambu-bambu berayun keras hingga menimbulkan suara gaduh. Sang ayah berusaha membaca doa, namun semakin keras ia berusaha, semakin keras pula sosok itu menjerit hingga membuat telinga mereka berdengung. Tiba-tiba, dari dalam sumur muncul tangan kecil yang pucat, berusaha meraih keluar. Tangan itu gemetar, penuh lumpur, namun jelas sekali milik seorang anak kecil. Tangisan dari sumur semakin nyaring, seakan roh anak itu benar-benar meminta diselamatkan. Sang ibu menangis ketakutan, sementara sang anak terjatuh pingsan. Dalam keadaan panik, sang ayah mencoba mendekat, namun sosok wanita itu mendadak melayang dan berdiri tepat di hadapannya. Wajahnya kini terlihat jelas, matanya hitam pekat tanpa bola mata, lidahnya menjulur panjang, dan dari tubuhnya menetes air bercampur darah yang jatuh ke tanah. Suasana menjadi semakin mencekam. Dari segala arah terdengar suara-suara lain bermunculan. Suara langkah, suara orang berlari, bahkan suara teriakan pria marah yang menggema di antara bambu. Seakan roh keluarga yang dulu tinggal di rumah itu kini bangkit semua, terjebak antara dunia hidup dan mati. Sang ayah akhirnya menarik paksa tubuh istrinya dan anaknya untuk kembali ke rumah. Namun sepanjang jalan pulang, bayangan-bayangan hitam terus mengikuti mereka. Sesekali terdengar tawa wanita di belakang, kadang terdengar tangisan anak kecil yang seakan makin dekat. Malam itu, rumah mereka berubah menjadi neraka. Semua pintu terbanting menutup sendiri, jendela pecah, dan suara langkah kaki berlari di lorong tak berhenti sepanjang malam. Di dinding rumah, perlahan muncul bercak merah seperti darah yang merembes dari dalam. Dan di tengah kekacauan itu, sosok wanita basah kuyup itu muncul di ruang tengah, menatap mereka dengan tatapan penuh kebencian. Sang anak yang masih setengah sadar tiba-tiba berteriak dengan suara bukan miliknya. Dari mulutnya keluar kata-kata lirih, "Aku masih di sumur, jangan tinggalkan aku." Setelah teriakan itu, tubuhnya kejang lalu terdiam. Seisi rumah kembali hening, hanya tersisa suara bambu berderak di luar. Keesokan harinya, warga desa menemukan rumah itu kosong. Semua perabot berantakan, pintu terbuka lebar, namun tak ada satupun tanda keberadaan keluarga tersebut. Hanya ada genangan air bercampur lumpur di ruang tengah dan bekas lumpur kecil menuju ke arah hutan bambu. Sejak hari itu, tidak ada yang berani mendekati rumah tersebut lagi. Warga hanya berbisik, mengatakan bahwa roh keluarga baru itu mungkin telah ikut terjebak bersama arwah-arwah penasaran di sumur tua, menambah penghuni gaib yang tak kasat mata. Dan hingga kini, setiap malam Jumat, dari arah hutan bambu, masih terdengar suara tangisan anak kecil yang memohon pertolongan, bercampur dengan tawa panjang seorang wanita yang tak pernah bisa beristirahat dengan tenang. Rumah itu tetap berdiri di tepi hutan, sunyi, angker, dan menjadi saksi bisu tragedi yang tak pernah bisa dihapus oleh waktu. Itulah kisah misteri rumah di tepi hutan, sebuah tragedi kelam yang meninggalkan jejak teror hingga kini. Sebuah rumah yang bukan hanya menyimpan kenangan, tetapi juga roh-roh penasaran yang tak pernah bisa beristirahat. Sampai sekarang, rumah itu tetap berdiri, sunyi, angker, dan menjadi saksi bisu kisah mencekam yang tak terlupakan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung channel Arazi Story, agar kita bisa terus menghadirkan kisah-kisah horor nyata dan menyeramkan dari berbagai penjuru Nusantara. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, dan ingat, jangan pernah berjalan sendirian di tepi hutan saat malam hari.